Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para alim ulama, tuan-tuan guru beserta para asatidz yang sama-sama kita muliakan, para tetuha, para sesepuh, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan tidak ketinggalan pula kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Mengambil keistiqomahan pelajaran kita, fa insyaallah sampai halaman 123. Betul ya? Nggih. 123. Wabil isnadil ladzi yattasilu ilal musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal nama Allah Ta'ala Al-Mu'izzu dan Al-Mudhillu. Al-Mu'izzu dan Al-Mudhillu adalah nama Allah Ta'ala yang ke-25 dan ke-26. Al-Mu'izzu dan Al-Mudhillu artinya dialah Allah Ta'ala yang memberikan kerajaan kepada seseorang yang dikehendaki, dan dia yang mencabut kerajaan dari seseorang yang dia kehendaki. Dia yang membuat seseorang menjadi mulia, dan dia yang membuat seseorang menjadi terhina. Nah, itu makna dari Al-Mu'izzu dan Al-Mudhillu. Al-Mu'izzu yang memberikan kemuliaan, sedangkan Al-Mudhillu yang memberikan kehinaan. Jadi seakan-akan dengan dua sifat Allah ini, Allah bisa menaikkan harkat martabat seorang hamba. Begitu pula dengan sifat Al-Mudhillu, Allah sangat mudah untuk menjatuhkan harkat martabat seorang hamba yang sebelumnya mulia di mata masyarakat. Kemuliaan sejati hanyalah kemuliaan di sisi Allah Ta'ala, dan kemuliaan itu mesti kita cari. Nah, jadi kalau mau mencari kemuliaan, carilah kemuliaan yang sejati, yaitu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemuliaan di sisi makhluk itu sifatnya semu, sementara dan pasti hilang. Namanya saja makhluk. Makhluk dia akan mengalami kepunahan. Maka kalau kita mencari kemuliaan di sisi makhluk, ujungnya pasti musnah. Nah, orang yang mencari kemuliaan di sisi Allah Ta'ala akan mulia selamanya, karena Allah bersifat baqa, kekal. Karena Allah Ta'ala yang memuliakannya, dia hidup selamanya, Allah. Dan orang yang mencari kemuliaan di sisi manusia atau makhluk, maka kemuliaannya tidak akan abadi. Karena orang yang memuliakannya bisa mati. Kalau yang memuliakannya sudah mati, maka berakhirlah sudah kemuliaannya.
Apabila Allah Ta'ala ingin menjadikan hamba mulia di sisinya, maka hamba tersebut diberikannya 3 perkara. Apabila 3 perkara itu sudah dimiliki seorang hamba, maka ia akan menjadi mulia. Nah, jadi kalau kita pengen mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala pengen memuliakan seorang hamba, Allah akan beri hamba ini 3 perkara. Nah, kalau sudah 3 perkara ini dimiliki seorang hamba atas pemberian Allah, hampir dipastikan itu hamba menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi sudah disebutkan di atas, kalau Allah sudah memberikan kemuliaan, masih sifatnya itu abadi. Ya, kenapa? Karena langsung dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa 3 perkara itu? Ya, tanda Allah memberi kemuliaan pada seorang hamba. Perkara yang pertama, raf'ul hijab namanya. Raf'ul hijab artinya diangkat dinding dari hati si hamba, sehingga hamba itu bisa menyaksikan Allah Ta'ala pada setiap keadaan. Nah, ini kayaknya punya kesinambungan pembahasan dengan pengajian kita maghrib tadi. Ya, jadi Allah buka hijab penutup hatinya itu, sehingga si hamba ini diberi Allah kemampuan, dia bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap keadaan, pada tiap-tiap sesuatu. Jadi dia betul-betul terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun, kapanpun, dan apapun yang disaksikannya. Terhubung dengan apa tadi pembahasan kita? Dia merasakan kemahabesaran Allah, dia merasakan kasih sayang Allah, ya. Jadi tidak terputus dari hatinya akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hijabnya sudah disingkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa dari hatinya terangkat hijab. Hijab itu apa? Penghalang, dinding, dan bisa melihat pada tiap sesuatu itu fi'lun atau perbuatan Allah, maka ia sudah mendapatkan satu perkara untuk menjadi orang yang mulia. Ya. Kalau melihat sesuatu yang nyaman, yang baik, yang cocok dengan keadaan hati kita, yang senang, ya contohnya kita dapat uang misalnya, atau dikasih hadiah, benda, sesuatu, apa ya, pokoknya yang nyaman-nyaman, lalu hati kita merasa bahwa itu anugerah Allah. Nah, itu satu pertanda hati kita ini disingkap hijabnya. Artinya hati kita tembus memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tiap-tiap sesuatu yang nikmat. Nah, namun perlu disadari, tidak hanya kepada sesuatu yang cocok dengan kita, tapi juga pandangan itu akan tembus di saat kita menghadapi sesuatu yang juga tidak cocok pada keinginan kita. Dan yang kita pandang di saat itu pakai hati kita adalah perbuatan Allah. Ya, tapi walaupun terasa tidak nyaman di hati, hanya saja tetap kita berbaik sangka kepada Allah. Karena kita menyadari sesuatu yang menyusahkan tadi ujung-ujungnya akan mengandung hikmah. Yang hikmah itu ujung-ujungnya akan kembali bermanfaat untuk kita. Ya, contohnya seperti kita misalnya dapat musibah, kehilangan duit, kita katakan begitu. Nah, hati kita memandang itu pekerjaan Allah. Walaupun yang menjadi wasilahnya mungkin maling yang mengambil duit kita, makhluk. Tapi basirah kita, pandangan hati kita, yang mengambil uang kita itu hakikatnya adalah Allah, atas kehendak Allah.
atas ketentuan Allah. Si maling tidak akan bisa berbuat apa-apa kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Berat tak kita merasakannya? Berat. Susah tak hati kita? Susah. Tetapi karena basirahnya sudah terungkap, dia tetap merasakan ada hikmah di balik takdir Allah yang secara hakikat tadi, walaupun tidak boleh dipandirkan karena tidak beradab, secara hakikat kenapa Allah mengambil duit kita melalui wasilah si maling tadi. Nah, kita akan berbaik sangka dengan Allah. Mungkin Allah pengen menghapus daripada dosa kita. Yang dosa itu tidak akan terhapus kecuali dengan diberi kesedihan. Yang kesedihan itu tidak akan timbul kecuali dengan wasilah uang kita hilang tadi. Nah, jadi tetap basirahnya mandangnya ke Allah tembus ya ujung-ujungnya. Cuman kalau sudah kita sadari kalau yang baik-baik itu jelas kita ngarahkannya ke Allah nyaman. Tapi kalau yang buruk-buruk kita tidak boleh menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perkataan. Ya. Jadi jangan sampai kita katakan Allah mengambil uangku atau Allah yang membuat aku sakit, Allah yang nimpakan aku musibah. Pakai kata-kata tidak bagus, itu tidak beradab namanya. Yang ada langsung dinisbatkan ke kita saja. Aku sakit, aku kehilangan, gitu aja. Ya, aku kena musibah. Nah, jangan sampai dinisbatkan kata-katanya ke Allah Subhanahu wa taala. Lain kalau sesuatu tuh nyaman, enak-enak, silahkanlah dinisbatkan ke Allah. Dapat duit misalnya, alhamdulillah Allah memberikan aku rezeki hari ini dapat duit. Nah, Allahnya dipakai begitu. Hati kita pun menyadari itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih terdinding oleh memandang makhluk Allah taala, maka kita terus terdinding dari Allah. Artinya selama basirah kita tadi tidak bisa menembus memandang kepada Allah pada tiap-tiap sesuatu, pada tiap-tiap keadaan, tidak ada Allah yang terpandang di balik itu, berarti tadi kita selamanya akan terdinding. Kemudian, dan barang siapa pandangan mata hatinya hanya kepada makhluk Allah, bukan kepada Allahnya, maka ia termasuk orang yang terhina. Nah, jadi selama kita belum bisa menembuskan basirah kita ke Allah tadi apa? Selamanya kita masih hina. Tapi kalau sudah Allah singkap basirah tadi, dindingnya Allah hilangkan, hijabnya Allah cabut, sehingga mandang kita tembus ke Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah punya satu perkara tanda bahwa Allah Ta'ala memuliakan kita. Intinya begitu. Satu baru ya, satu. Memandang segala sesuatu hanya perbuatan Allah, fi'lullah. Makanya Guru Bahid ketika mengucapkan zikir pertama kali kan orang baca afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, itu mengajarkan latih kata beliau, maknanya yang pertama la fa'ila illallah. Tidak ada yang berbuat kecuali hanya Allah. Tidak ada yang berbuat segala sesuatu nih. Yang terjadi, yang terlihat, yang terdengar itu perbuatan Allah. Itu tauhid fil af'al namanya. Tauhid pada perbuatan. Sehingga kita sama sekali tidak menyaksikan perbuatan makhluk hakikatnya. Jadi yang kita saksikan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Latihan kata beliau sampai di semerasa bahwa tidak ada yang berbuat kecuali hanya Allah. Apa saja, tidak ada yang berbuat kecuali hanya Allah. Awalnya begitu. Baru nanti yang kedua naik menjadi tauhid sifat. Baru yang ketiga naik lagi menjadi tauhid zat. Nah, tapi melalui proses kayak tadi. Kemudian saya ulangi,
memandang segala sesuatu hanya perbuatan Allah Ta'ala, itulah yang dikatakan oleh orang-orang ahli thariqah dengan musyahadah. Nah, kita sering tuh mendengar istilah musyahadah, apalagi kalau yang sering membaca manaqib Al-Imam Qutbil Aqwan Sayyidina Al-Habib Muhammad Ibn Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Itu kan dalam manaqib itu disebutkan beliau senantiasa musyahadatil wujud. Nah, musyahadah. Apa maksud musyahadah? Hati beliau itu tidak memandang segala sesuatu perbuatan, melainkan itu perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang nyaman, yang kita rasakan, ataupun yang tidak nyaman, semuanya perbuatan Allah. Jadi kalau yang nyaman disyukuri, kalau yang tidak nyaman disabari dan diridhoi. Nah, soalnya kalau kita tidak mensyukuri yang nyaman yang Allah perbuat kepada kita, berarti kita kufur nikmat. Begitu pula kalau Allah nyuruh kita sesuatu yang tak nyaman, yang menyakitkan hati kita, kok kita tidak sabar, kok kita tidak ridho, berarti kita sama dengan merutui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sanggup tidak kita menghadapi Allah dengan merutu? Ya, Allah nyuruh kita begini sesuai kudrat iradatnya, Allah tampakkan di saat itu sifat jalalnya Allah, keagungannya yang tidak bisa dibantah. Kalau bertarung keinginan kita dengan keinginan Allah, pasti menang keinginan Allah. Kita tidak mungkin bisa melawan. Jadi yang terbaik menghadapinya, menyikapinya, akhlaknya adalah ya sabar, ditanggung, dinikmati, dan diridhoi, harus ridho dengan penuh rasa hati kegembiraan. Dan ini tidak bisa kita mencapai langsung ridho, kecuali step by step, setahap demi setahap, sering kali mendapatkan semacam ujian, baru dia rasakan ujung-ujungnya ringan, bisa dia merasakan ini takdir Allah. Lagi terus, akhirnya dia ridho. Bahasanya terserahlah. Nah, terserah engkau lah ya Allah. Engkau nimpakan ini, engkau tahu kadar aku, masih aku kuat. Karena kalau tidak kuat kan jadi zalim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin mencoba seorang hamba di luar batas kemampuannya. Nah, yang tahu ngukur bukan kita. Yang tahu ngukur itu pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada satu bentuk musibah ketika ditimpakan ke hamba ini, geblak, tidak kuat dianya, berat nian terasa. Tapi ada bentuk musibah yang sama ditimpakan Allah kepada hamba yang lain, dia kuat. Nah, berarti sudah bisa kita melihat letak perbedaan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang satu ini happy aja. Sakit tak tetap, berat tak berat, tetapi Allah beri dia kemampuan, dia bagus menyikapi musibahnya itu. Jadi yang kita butuhkan tuh pertolongan dari Allah yang mau memberikan kepada kita kemampuan untuk kita bisa menyikapi setiap apa yang Allah suruh kepada kita, sesuatu yang tidak nyaman dengan perasaan hati yang ridho, yang ikhlas, yang lapang, yang sabar. Itu yang kita harapkan. Karena tuh hampir dipastikan barang pasti. Ya, tidak mungkin kita nih menginginkan sesuatu selalu kesampaian, tidak mungkin. Karena ada adanya nanti sesuatu yang kita tidak kesampaian, yang tidak cocok dengan keinginan, yang menyebabkan kita jadi pusing, jadi suntuk, jadi sedih, jadi susah. Memang seperti itu. Dan mau tidak mau ya seperti tadi kita menyikapinya. Nah, jadi oleh orang-orang ahli thariqah itu dikatakan musyahadah, menyaksikan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada seluruh kejadian, atau menyaksikan perbuatan Allah Ta'ala dengan mata hatinya. Nah, apabila kita sudah mampu musyahadah dengan mata hati, maka kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit di hati. Jadi orang yang sudah mampu musyahadah, nanti banyak penyakit-penyakit yang bersih dari hatinya. Nah, atau bisa juga penyakit hati itu disebut sifat-sifat yang tercela. Di antaranya yaitu pertama, terhindar dari hasad atau dengki. Nah,
kenapalah kita ini bisa tidak suka sama orang lain yang dapat nikmat? Karena kita tidak melihat perbuatan Allah pada diri orang itu. Nah, misal ya, kita asal nengok orang berduit, contohnya sesama pedagang. Mohon maaf, yang dagangan kita sama dagangan dia sama, sesama jual apel gitu misalnya. Ya. Tapi dia dagangannya laris. Ya, orang banyak ketuju beli sama dia. Nah, itu kan namanya apa tadi? Hasad. Kita ada rasa iri dengki sama dia. Kenapa dia yang dilariskan? Dagangannya laris kenapa? Nah, kalau kita bisa musyahadah tadi, menyaksikan bahwa larisnya dia itu secara hakikat adalah kudrat iradat Allah. Itu sudah kehendak Allah, takdir Allah, perbuatan Allah yang menggiring makhluk-makhluknya menuju toko dia. Sudah Allah yang kita saksikan. Maka dipastikan sifat iri dengki itu akan hilang dari hati kita. Soalnya kita tidak lagi melihat dianya sebagai makhluk. Kita tidak lagi melihat orang-orang yang berduyun-duyun datang membeli ke toko dia. Kita tidak ada lagi menyaksikan itu. Yang kita saksikan basirah kita, mata hati kita, itu sudah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Di situ masih ada sifat Allah, yaitu kudrat iradat tadi. Nah, ketika kita menghadapi sifat kudrat iradat Allah, menghadapi perbuatan Allah tadi, apa berani kita akan menghadapinya dengan marah? Berarti kita sama dengan marah kepada Allah, marah kepada perbuatan Allah, marah kepada kehendak Allah. Sanggup tidak kita menghadapi murka Allah kira-kira? Makanya kalau orang musyahadah, dia happy saja. Kenapa? Orang dikasih laku, dia dikasih nikmat berupa laris, dagangan, dikasih duit. Kita ada tidak rugi? Tidak. Sebabnya hakikatnya pemberian Allah ke dia bisa nikmat, bisa bala. Ya. Dia dikasih duit banyak, betul sisi duitnya. Kalau dia cakep menjalankan duit banyak larisnya, itu nikmat bagi dia. Rahmat dari Allah. Tapi kalau dia dikasih duit banyak, malah digunakannya maksiat, malah menyebabkan lalai, berarti dialah yang teruk bakalan mempertanggungjawabkannya. Lalu untuk apa kita perlu menghiri dia? Seakan-akan begitu. Jadi kita tidak pernah rugi. Ya. Justru kita dikasih dagangan tidak laris, kita bersabar. Berarti kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dikasih laris, bersyukur, bagus untuk dia. Kita dikasih cobaan tidak laris, kita sabar, keteridho, bagus untuk kita. Berarti dia bagus, kita bagus. Yang celaka 12, dia dikasih laris, dia lalai, digunakannya maksiat kepada Allah, berarti kecelakaan larisnya itu untuk dia. Kita yang tidak ada laris, kita yang iri dengki, kita yang sakit hati, kita yang merutuk, berarti itu juga kecelakaan buat kita. Nah, begitulah kira-kira. Ya, jadi kalau orang mampu tadi musyahadah, akan hilang sifat iri dengki dari hatinya. Kenapa? Karena hakikatnya yang dia saksikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dengki? Karena kita terdinding dari menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Semakin bersih hati dari penghalang dari menyaksikan Allah taala, maka akan hilang juga sifat dengki di hati kita. Dan apabila tidak ada lagi dengki di hati, maka kita sudah bisa mengatasi separuh dari kesusahan hidup. Jadi betul, inna sihata fi qillatil hasad. Saya ingat salah seorang guru saya mengatakan, kenapa hati jadi susah. Itu biasanya karena memang disadari hampir semua orang di dalam hatinya ada bibit hasad, bibit iri dengki itu ada. Tidak siapa-siapa. Jangan kita bilang orang alim mesti tidak ada dengkinya. Wah, siapa bilang? Kadang lebih banget daripada orang awam dengkinya orang alim tuh. Makanya sebahaya-bahayanya, se-ekstrim-ekstrimnya dengki atau hasad itu kalau dimiliki oleh orang alim. Kenapa? Karena dia akan membawai anak buahnya. Kalau orang awam dengki, yang terbakar dia dewek.
Tapi kalau orang alim, tokoh, orang besar di masyarakat, dia punya sifat dengki, maka di samping dia membakar dirinya, dia ikut membakar orang lain yang menjadi pengikutnya. Nah, itu bahayanya dengki dimiliki oleh orang alim. Ya, jadi kita saling mendoakan, mudahan iri dengki ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hati kita, keluarga kita, tetangga kita, muslimin muslimat semuanya dimanapun berada, sehingga pandangannya bagus, ridha semuanya. Amin ya rabbal alamin. Inna sihhata fi qillatil hasad. Sesungguhnya kesehatan itu terletak kepada sedikitnya rasa iri dengki. Semakin bersih hati seseorang dari penyakit iri dengki, semakin sehat dia. Tapi kalau orang sudah kadung tenggelam, kadung bekarat bahasanya tuh, sifat iri dengkinya, semakin sakit awaknya. Ya, makanya coba aja lihat orang iri dengki, bisa tak? Nak tidur tuh tak ada nyenyak. Dia yang tidur, tapi yang dipikirkannya orang yang didengkinya. Bagaimana mungkin dia akan tidur nyenyak? Mau ibadah orang dengki, tidak akan khusyuk. Nih, si A dengki kepada si B. Tahu-tahu sembahyang berdua betatai. Ya, nah, bersebelahan. Apa yang terjadi? Si A ini tidak akan bisa memikirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam sembahyangnya. Yang ada dari takbiratul ihram sampai salam, yang dipikirkan dia si B yang ada di sebelahnya. Ya. Itu pasti sudah. Nah, makanya bagaimana mungkin dia melakukan ibadah bisa berkualitas? Orang disuruh khusyuk, ternyata dia khusyuk memang, cuman yang dipikirkannya bukan Allah Subhanahu wa taala. Sakit kalau macam itu, apa saja dia akan menjadi sakit. Nah, satu ya. Jadi terhindar dari dengki. Kenapa kita dengki? Karena kita terdinding dari menyaksikan Allah. Semakin bersih hati dari penghalang dari menyaksikan Allah, maka akan hilang juga sifat dengki di hati kita. Dan apabila tidak ada lagi dengki di hati, maka kita sudah bisa mengatasi separuh dari kesusahan hidup. Artinya orang yang tidak ada rasa dengkinya, mudah-mudahan nih Allah kasih kita lah ya, tidak ada dengki sama sekali. Berarti tadi apa? Separuh kesusahan hidup kita akan hilang. Tidak ada lagi kita bakal susah. Ngapain menghiri orang, istilahnya begitu. Karena kita menyaksikan di situ ada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Satu, ya, sifat-sifat yang tercela, yang bersih. Kenapa? Karena apa namanya tadi? Kita bisa musyahadah. Nah, yang kedua, terhindar dari ghibah. Kan kita ini hobi betul nyambati orang. Nah, orang kalau sudah mampu musyahadah, maka ghibah itu akan hilang, akan terhindar. Tidak mau lagi kita nyambati orang. Ghibah adalah menyebut aib orang lain, baik aib hissi, seperti keadaan bentuk tubuh yang tidak sempurna, kekurangan fisik, segala yang ada di tubuhnya. Nah, kita nyambati itu, berarti namanya kita menggibahi orang. Itu yang kekurangan fisik. Atau aib maknawi. Jadi ada hisi, ada maknawi. Aib maknawi seperti maksiat yang diperbuat seseorang. Dia melakukan dosa ini, dia melakukan dosa ini, dia melakukan dosa ini. Itu namanya aib dia. Cuman secara maknawi. Nah, kita kalau bisa musyahadah tadi tidak akan mau juga menceritakan aib maknawi orang. Nah, ghibah adalah maksiat yang mewabah, mohon maaf. Ghibah adalah maksiat yang mewabah, yang bisa terjadi dengan siapa saja dan di mana saja. Nyambati orang. Baik di pasar, di masjid, di warung. Nah, di warung ini Pak Yahya bilang kan, ya, hampir kita bisa menyaksikannya di tempat-tempat kita. Di kantor atau di pengajian. Di pengajian pun, nah kalau sekarang mungkin berdiam lah. Tapi imbah pengajian, nah mulai nongkrong. Nah, imbah itu disambatinya entah siapa-siapa entah. Ya.
Nah, kenapa ghibah itu sangat subur dan mewabah di masyarakat? Karena ada penutup yang mendinding hati dari melihat fi'lun atau perbuatan Allah Ta'ala. Nah, coba kalau kita katakan ya, basirah kita tadi tembus menyaksikan perbuatan Allah. Secara hisi orang itu punya kekurangan. Padahal basirah kita tembus. Kita menyaksikan kekurangan dia itu sudah perbuatan Allah, sudah kehendak Allah. Berani tidak kita nyambati kekurangan fisik dia? Mohon maaf ya, misalnya kita menceritakan kekurangan fisik orang, misalnya tubuhnya itu warnanya hitam. Wah, misal kita sambati dia, karena umumnya orang di kampung kita putih-putih, tahu-tahu di situ hirang. Berani tidak kita nyambati? Sementara hati kita sudah menyaksikan bahwa hirangnya dia itu perbuatan Allah. Allah yang berkehendak menghirangkan dia. Berani tidak kita nyambati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hakikatnya kan begitu. Kalau dia tembus, mana berani dia nyambati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dia tidak lagi memandang fisik makhluknya. Basirahnya memandang itu perbuatan Allah. Sama kayak tadi aib maknawi, maksiat. Kalau hati seseorang itu tembus basirahnya memandang perbuatan Allah, kan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk menghindar dari maksiat, tidak ada kekuatan untuk melakukan taat kecuali dengan pertolongan Allah. Hakikatnya orang kenapa bisa maksiat? Karena tidak ditolong Allah. Sebagaimana orang taat, kenapa dia bisa taat? Karena dia ditolong Allah. Nah, lalu ketika kita melihat ada aib orang secara maknawi, dia maksiat, tak melakukan apa dosa, basirah kita tembus bahwa hakikatnya yang menggerakkan dia adalah Allah. Lalu mau tak kita nyaci maki dia? Tak mungkin. Soalnya kenapa? Karena tadi kita berhadapan dengan fi'lullah secara hakikat. Dia sebagai makhluk tuh tak mampu menghindarkan dirinya dari maksiat yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perbuatan dia secara syariat tetap kita benci. Kita benci perbuatannya, tapi orangnya tak bisa kita benci. Soalnya itu tadi kudrat iradat Allah ada di situ. Makanya bagi seorang muslim, seorang mukmin, ketika melihat saudaranya maksiat, dia membenci pekerjaannya. Karena aturan syariat setiap maksiat harus dibenci. Tapi ketika dia terpandang hakikat perbuatan Allah ada di situ, maka akan membuahkan rahmat, kasih sayang. Jadi dia melihat saudaranya sedang maksiat, timbul sayang. Macam mana sayangnya? Dinasehatinya, sudahlah, berhentilah maksiat. Kemudian didoakannya, mudahan dia bertaubat, ya, mudah-mudahan taubatnya diterima Allah, mudahan Allah sadarkan. Nah, itu buah daripada musyahadahnya itu tadi. Sehingga dia bukan mencaci maki, menyambati, memampus-mampuskan, tidak akan mungkin. Soalnya kenapa? Karena tadi yang dia saksikan di situ adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga responnya bagus tadi. Responnya bagus. Mudahan Allah berikan kita hati yang sedemikian tuh. Amin ya rabbal alamin. Kita ulang lagi sedikit tadi. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala, kalau kita pandang dengan mata hati, maka kita bisa memaklumi. Tetapi kalau kita pandang dengan mata zahir, nih, maka kita akan mengingkarinya. Ya. Jadi kalau kita melihat kesalahan atau kemaksiatan, maka kita harus menggunakan dua penglihatan mata. Nah, sekali lagi ya. Kalau kita melihat kesalahan atau kemaksiatan, maka kita harus menggunakan dua penglihatan kita. Penglihatan mata. Mata yang zahir dan dengan mata yang batin, agar keduanya seimbang. Apabila kita hanya menggunakan mata hati, maka tidak akan ada amar ma'ruf nahi mungkar. Betul tuh. Kalau mata kita picak sebelah cuman, kita mandangnya mata hati. Oh dia maksiat, oh itu takdir Allah sudah.
itu perbuatan Allah. Nah, biarkan aja lah kalau gitu. Nah, tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ada lantaklah kalau di sana begitu jadinya. Tidak bisa. Harus berimbang. Tetap kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Macam mana cara tadi? Ya nasihati, dihalangi, didoakan. Itu baru tegak amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dan jika kita pandang kesalahan itu hanya dengan mata zahir saja yang bermain, walaupun ada amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dalam hati kita ada rasa kecewa dan rasa marah. Nah, jadi kalau cuma mata zahirnya memandang kemaksiatan yang dilakukan dia, tidak ada lagi hati kita memandang fi'lullah ada di situ, yang adanya kita murka semurka-murkanya, marah melihat dia. Tidak ada kasih sayangnya, tidak ada. Yang ada memampuskan dia, bila perlu kita binasakan. Kenapa? Karena tidak lagi kita memandangnya pakai mata batin kita. Jadi yang bagus tuh dua-duanya. Jadi berimbang begitu. Nah, sikap yang terbaik ketika kita menyaksikan orang yang bermaksiat, yaitu kita beri nasihat dan teguran jika kita mampu. Dan jika kita tidak mampu memberi nasihat, cukup mengingkari dalam hati dan tidak menyebut-nyebut kesalahan orang lain dengan menggibahinya. Kecuali orang-orang yang tidak malu lagi berbuat maksiat di depan umum, maka kita tidak berdosa kalau menggibahi atau menyebut kesalahan orang itu. Jadi rupanya gibah ini boleh juga, ada pendapat yang memperbolehkan kalau dia melakukan itu terang-terangan. Sekampungan orang tahu, bukannya malah dia malu, malah menutupi, malah semakin menjadi-jadi. Akhirnya disambati orang sekampungan, tidak apa-apa yang sekampungan itu nyambati, karena dia berani terang-terangan tadi. Seakan-akan macam itu jadinya. Nah, demikian pula orang yang mempunyai aib hissi atau kurang sempurna anggota tubuh. Jika kita punya mata hati, bisa memandang fi'lullah atau perbuatan Allah di situ, maka kita tidak akan menghina dan merendahkan orang itu. Nah, ini yang penyakit yang bersih yang hilang ketika kita bisa musyahadah tadi. Nah, kemudian adapun penyakit yang ketiga, wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan ya. Nanti akan kita sambung insyaallah bihaulillah wa quwwatih dengan pertolongan Allah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang kita kaji seada-adanya ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu nafi, manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyatu ala manawahu aslafuna salihun wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنات من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان يا الله والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا يا الله لكن حبا في السرائر قد علم به صفوة ربنا وحدنا يا الله وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا يا الله
مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبنا يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا يا الله أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا يا الله أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطأنا يا الله واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا يا الله أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بحجة عين رضا ترعانا يا الله واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والنا يا الله والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا يا الله والحاضرين والسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله وانشر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا يا الله وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا يا الله واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا الله يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا الله يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا الله يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا الله بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.